Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah pengauditan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang SPI ya, Sistem Pengendalian Intern. Saya harap dapat dipahami dengan baik walaupun kita tidak melakukan interaksi secara langsung tapi lewat video pembelajaran seperti hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bukti audit. Nah, di sini ada standar audit nomor 500 ya, yang menyatakan bahwa auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bukti audit ini. Sebelumnya saya akan menyajikan beberapa pertanyaan ya terkait dengan materi yang hari ini akan kita bahas. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab untuk memastikan kalian memahami materi yang saya sampaikan setelah ini. Oke, jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan bukti audit? Yang kedua, sebutkan jenis-jenis bukti audit. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan uji pengendalian dan uji substantif dalam audit? Oke, kita lihat dulu pengertian dari bukti audit. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi bukti audit ini diperlukan untuk mendukung opini dari laporan audit ya. Nah, ini ada beberapa keputusan yang diperlukan terkait dengan bukti audit dalam menyusun program audit. Jadi pertama, prosedur audit apa yang akan digunakan. Ini adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Ya, kita bisa langsung lihat contohnya di sini ya. Contohnya adalah mengambil jurnal pengeluaran kas dan membandingkan nama PI, jumlah, dan tanggal. Jadi buktinya itu adalah jurnal pengeluaran kas, kemudian mau diapakan jurnal pengeluaran kas ini? Dibandingkan nama PI, jumlah, dan tanggal gitu ya. Jadi nama pembayar, kemudian dibayarkan ke siapa, jumlah yang dibayarkan, dan tanggal pembayarannya. Nah, yang kedua, ukuran sampel yang dipilih. Jadi di suatu perusahaan pasti ada ribuan transaksi ya. Itu tidak mungkin semua transaksi diperiksa karena ada keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh auditor. Jadi pasti di antara ribuan transaksi itu akan dipilih beberapa sampel yang diperiksa oleh auditor. Nah, yang ketiga, item mana yang dipilih dari populasi tersebut. Jadi tadi misalnya ada 1000 transaksi, dipilih untuk diperiksa 200. Item-item mana sejumlah 200 yang akan diambil oleh auditor dari total transaksi yang diperiksa gitu ya. Jadi ini adalah keputusan-keputusan yang diperlukan oleh auditor terkait dengan bukti audit. Di slide selanjutnya membahas tentang sampling. Jadi kalian pasti sudah tahu ya tentang sampling, ini pasti sudah dibahas di mata kuliah statistik. Jadi sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur populasi. Kalau 100% unsur populasi itu diperiksa semua namanya sensus. Tapi kalau tidak semua yang diperiksa itu namanya sampling ya. Nah, sampling ini harus memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Jadi walaupun tidak semua transaksi yang diperiksa, jadi misalnya tadi hanya 200 dari total 1000 transaksi, 200 itu harus bisa menggambarkan 1000 transaksi yang ada. Nah, ada beberapa metode sampling yang bisa dipilih oleh seorang auditor. Ini ada random sampling ya, memilih secara acak, atau judgment sampling. Judgment itu ada pertimbangan tertentu mengenai sampel-sampel yang dipilih. Kemudian yang kedua, block sampling, ini memilih transaksi di bulan tertentu. Jadi misalnya yang diambil bulan Januari, Maret, dan Desember, gitu. Misalnya seperti itu ya. Kemudian statistical sampling itu perhitungan jumlah sampelnya itu dilakukan secara statistik. Oke,
ini disajikan kembali ya standar audit 500 yang tadi di awal. Jadi auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, setelah ini kita akan bahas cukup dan tepat itu maksudnya bagaimana. Oke, jadi yang pertama, cukup ini hubungannya dengan jumlahnya ya, jumlah bukti audit yang dipilih. Ukuran kuantitas bukti audit yang dipengaruhi oleh penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian. Tuh. Jadi misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Di perusahaan A, auditor menilai risiko kesalahan penyajiannya cukup kecil gitu. Jadi bisa dari 1000 transaksi diambil 200 saja. Nah, di perusahaan B, auditor itu menilai risiko kesalahan penyajiannya kayaknya cukup besar nih di perusahaan ini karena SPI-nya kurang bagus gitu katakanlah. Nah, berarti auditornya seharusnya mengambil sampel lebih banyak, misalnya 400 dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu artinya cukup itu seperti itu. Oke, yang kedua kompeten. Jadi bukti audit yang diambil harus tepat atau kompeten ya. Bukti auditnya itu harus berkualitas, hubungannya dengan relevansi dan reliabilitas. Kita bisa lihat di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas bukti. Yang pertama, independensi penyedia bukti. Ini maksudnya misalnya kita mau minta bukti untuk kas yang disimpan di rekening bank gitu ya. Nah, yang menyediakan bukti rekening bank itu kan bank ya, bukan perusahaan. Nah, bank itu kan berada di luar perusahaan, berarti bank itu lebih independen daripada bukti-bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan. Gitu. Jadi semakin independen penyedia buktinya, maka buktinya semakin berkualitas. Yang kedua, kualitas pengendalian intern. Nah, kalau pengendalian intern di suatu perusahaan itu semakin bagus, maka bukti audit yang dihasilkan semakin berkualitas gitu ya, karena kemungkinan kesalahan yang terjadi kan semakin kecil. Jadi bukti yang dihasilkan juga semakin dapat dipercaya. Gitu. Oke, yang ketiga, langsung atau tidak langsungnya perolehan bukti. Jadi misalnya ada bukti pengeluaran kas gitu ya, itu langsung diperoleh dari akuntan yang bagian mencatat pengeluaran kas. Kalau tidak langsung berarti kan dari dari akuntan masih kemana lagi. Nah, misalnya dari beberapa alur baru diberikan kepada auditor. Nah, itu berarti semakin tidak langsung ya. Jadi itu akan mempengaruhi kualitas bukti audit. Nah, kemudian yang terakhir kaitan waktu dengan waktu terjadinya item yang akan dibuktikan. Jadi kalau waktunya semakin pendek itu semakin berkualitas bukti audit yang diberikan. Nah, ada beberapa macam jenis-jenis bukti audit. Jadi pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu ya fisiknya ya. Jadi kalau kas uang tunai, kalau persediaan berarti persediaan barang di gudang dan sebagainya. Yang kedua, konfirmasi. Nah, kalau konfirmasi itu kita melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Jadi kita bertanya kepada pihak lain. Misalnya perusahaan punya piutang gitu ya. Kita menanyakan kepada pihak lain yang perusahaan punya piutang gitu ya. Jadi kita nanya ke pihak lain, misalnya perusahaan A gitu ya. Apakah benar Anda ada hutang di perusahaan yang saya audit? Gitu ya, melakukan konfirmasi ke pihak di luar perusahaan. Yang ketiga, dokumentasi. Kalau dokumentasi itu berarti dokumen-dokumen tertulis gitu. Kalau misalnya pengeluaran kas berarti ada bukti-bukti pengeluaran kas gitu. Jadi bukti-bukti yang berupa dokumen. Yang keempat, prosedur analitis. Jadi ini isinya analisa, misalnya perbandingan laporan keuangan tahun 2020 dengan tahun 2019 gitu ya. Itu namanya prosedur analitis, melakukan perbandingan, perhitungan dengan rasio dan sebagainya. Jadi melakukan analisa. Yang kelima, melakukan wawancara dengan klien. Nah, kalau wawancara dengan klien ini bertanya kepada pihak di dalam perusahaan gitu ya. Jadi misalnya auditor akan memeriksa persediaan. Nah, dia ingin mengetahui bagaimana sih kondisi barang rusak di dalam gudang gitu ya. Dia melakukan wawancara dengan bagian gudang di dalam perusahaan.
Nah, itu juga hasil wawancaranya merupakan bukti audit. Gitu. Kemudian nomor 6, rekalkulasi itu menghitung ulang. Jadi misalnya ada perhitungan persediaan, dihitung ulang oleh auditor, itu rekalkulasi. Kemudian ketujuh, pelaksanaan ulang. Jadi auditor melaksanakan ulang prosedur yang dilakukan di perusahaan. Yang ke-8, observasi. Observasi itu melakukan pengamatan ya. Jadi auditor melakukan pengamatan mengenai prosedur yang terjadi di suatu perusahaan. Oke, nah ini ada beberapa prosedur audit yang dilakukan untuk memperoleh bukti. Biasanya dilakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, inspeksi, jadi melihat secara mendadak atau diam-diam tanpa pengetahuan klien ya. Jadi auditor melakukan inspeksi. Pengamatan mengamati kondisi yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga, permintaan keterangan atau melakukan wawancara gitu ya. Nomor 4, konfirmasi seperti tadi sudah kita bahas. Yang kelima, penelusuran dari dokumen sumber ke catatan akuntansi. Jadi dari bukti pengeluaran kas, jadi kayak misalnya nota gitu ya, invoice itu ke catatan akuntansinya, ke jurnalnya, dan buku besar. Oke, yang nomor 6, kebalikannya. Jadi dari buku besar, dari laporan keuangan ditelusuri buku besar dan jurnalnya, dicari bukti notanya. Itu ya. Jadi nomor 5 dan 6 itu berkebalikan. Yang ke-7, penghitungan. Ke-8, pelaksanaan ulang. Dan 9, teknik audit berbantuan komputer. Ini nanti juga akan kalian pelajari dalam mata kuliah khusus ya, teknik audit berbantuan komputer. Oke, jadi ini tadi bedanya nomor 5 dan 6 ya, vouching dan tracing. Jadi kalau vouching itu untuk mengecek kevalidan ya, validity. Jadi melihat dari catatan buku besar atau jurnal, dipastikan catatan ini valid dengan mencari bukti dokumen sumbernya. Jadi ini ada nggak bukti transaksinya gitu ya. Kalau tracing kebalikannya, dari bukti ditelusuri jurnal atau buku besarnya. Jadi ini tujuannya untuk completeness. Nah, kelengkapan. Jadi apakah semua bukti sudah dicatat dalam catatan akuntansi perusahaan. Nah, ini menyimpulkan saja ya. Tadi jenis-jenis bukti audit yang sudah kita bahas. Kemudian ada pembuktian melalui prosedur audit juga sudah kita bahas. Nah, ini yang selanjutnya jenis pengujian dalam audit ya. Ada pengujian pengendalian dan substantif test. Oke, kita langsung bahas ya. Pengujian yang dapat dilakukan oleh auditor terdiri dari uji pengendalian dan uji substantif. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya bagaimana sih prosedur audit dari awal sampai akhir. Nah, nanti di dalam prosedur itu akan ada langkah-langkah pengumpulan bukti, pelaksanaan ujian, uji pengendalian dan uji substantif. Hari ini kita bahas dulu maksud dari uji-uji tersebut. Oke, kita bahas dulu yang pertama, uji pengendalian. Uji pengendalian dilakukan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Jadi intinya uji pengendalian itu untuk memastikan SPI, sistem pengendalian intern itu sudah dijalankan dengan baik oleh suatu perusahaan. Itu ya. Mirip-mirip ya, uji pengendalian sama sistem pengendalian intern. Jadi uji pengendalian untuk memastikan SPI sudah berjalan dengan baik. Nah, pada uji pengendalian hal-hal yang diperiksa itu seperti ini, yang diuji itu seperti ini. Jadi apakah ada kelengkapan bukti pendukung, apakah sudah ada kebenaran perhitungan matematis, kemudian ada otorisasi pejabat perusahaan berwenang. Otorisasi itu pengesahan ya. Jadi misalnya akuntan melakukan input transaksi. Nah, apakah manajer akuntannya melakukan pengesahan atau pemeriksaan? Nah, itu otorisasi. Jadi disahkan oleh pejabat berwenang. Oke, kemudian
adanya kebenaran nomor akun yang didebit atau kredit, dan kebenaran posting ke buku besar. Jadi kalau uji pengendalian itu hal-hal ini yang dilakukan oleh seorang auditor. Nah, di sini dijelaskan lagi ya, pengujian pengendalian dilakukan untuk mengetahui apakah transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai sistem dan prosedur yang ditetapkan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang uji substantif ya. Tadi sudah uji pengendalian, sekarang uji substantif. Nah, kalau tadi uji pengendalian untuk menguji ada SPI sudah dijalankan. Kalau uji substantif itu menguji kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan. Jadi menguji apakah saldo yang disajikan itu sudah benar atau belum. Gitu ya. Ini ada 3 macam uji substantif itu. Ada uji substantif atas transaksi, ada prosedur analitis, dan ada uji terinci atas saldo. Ya, kita lihat pengertiannya masing-masing ya. Jadi kalau uji substantif atas transaksi ini untuk memastikan apakah transaksi benar-benar ada, telah dicatat dan diposting gitu ya. Jadi ini contohnya melakukan vouching dan tracing. Seperti tadi sudah kita bahas ya. Jadi apakah transaksi yang dicatat di jurnal dan buku besar itu benar-benar ada dengan kita melihat di bukti-bukti transaksinya. Kalau prosedur analitis ini analisa ya, jadi perbandingan-perbandingan dengan jumlah yang diharapkan oleh auditor. Nah, ini sudah ada penjelasan contohnya. Jadi misalnya kas gitu ya, kalian periksa kas tahun 2020 1 miliar, bandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2019. Kalau selisihnya terlalu jauh, berarti menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau misalnya tahun 2019 3 miliar, kenapa kok tahun 2020 menjadi 1 miliar gitu. Nah, perbandingan-perbandingan seperti itu adalah contoh melakukan prosedur analitis. Nah, yang terakhir adalah pengujian terinci atas saldo. Kalau pengujian terinci atas saldo ini memusatkan perhatian atas saldo akhir buku besar. Gitu ya. Nah, ini contohnya adalah melakukan konfirmasi saldo piutang, pemeriksaan fisik persediaan, pemeriksaan kontrak utang dengan pihak lain. Jadi memastikan saldo-saldo yang disajikan di laporan keuangan itu sudah benar. Nah, uji-uji ini tujuannya untuk itu. Oke, jadi sudah selesai materi untuk bukti audit. Nah, untuk pertemuan hari ini, selain menjawab pertanyaan tadi, kalian akan saya minta untuk mengerjakan satu tugas lagi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi ada pembagian beberapa bukti audit ya. Tadi sudah kita bahas, cuman ini ada pembagian lain menurut Conrad. Jadi ada bukti fisik. Nah, contohnya cash of name. Cash of name itu perhitungan fisik kas ya. Perhitungan fisik persediaan. Kemudian konfirmasi. Konfirmasi itu pihak ketiga di luar klien. Contohnya konfirmasi piutang dan utang. Dokumen ini catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi perusahaan. Matematis itu perhitungan kembali ya. Nah, ini footing, cross footing. Footing itu maksudnya perhitungan kembali ke bawah. Jadi misalnya ada daftar piutang A, B, C, D, E sampai Z gitu ya. Nah, auditor melakukan penjumlahan kembali dari atas sampai bawah. Itu namanya footing. Kalau cross footing ke samping. Jadi misalnya dari ada pencatatan ke samping ya, tahun Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ke samping. Nah, sama auditor dijumlahkan dari Januari sampai Desember, itu cross footing gitu ya, sama perhitungan kembali sebetulnya. Nah, kemudian bukti analitis ini perbandingan angka-angka tahun lalu dan tahun sekarang, ada perhitungan rasio dan sebagainya. Yang terakhir
ada Hersey. Hersey itu pertanyaan untuk karyawan di dalam perusahaan, gitu ya. Jadi ini contohnya, misalnya menanyakan tentang persediaan yang lambat dan rusak, menanyakan tentang kejadian penting sesudah tanggal neraca, gitu. Oke, nah di situ tadi sudah ada 6 ya, 6 contoh bukti audit, 6 macam bukti audit. Nah, di sini ada tambahan penjelasan nih. Bukti audit yang reliabilitasnya tinggi ke rendah, urutannya seperti ini ya. Jadi fisik itu yang paling reliable, paling dapat dipercaya, bukti fisik itu. Kemudian baru konfirmasi, karena konfirmasi kan ke pihak ketiga ya. Jadi pihak ketiga lebih independen kan buktinya. Matematis, analitis, terus dokumen internal di bawah perusahaan dengan internal kontrol yang kuat, baru di bawahnya lagi dokumen internal dengan perusahaan yang memiliki internal kontrol yang lemah, baru terakhir selesai atau wawancara dengan pihak di dalam perusahaan. Oke, nah tugasnya adalah mengisi tabel ini. Jadi ini ada nama-nama akun ya, ada kas, piutang, persediaan, sampai pembelian. Nah, di sini ada jenis-jenis buktinya, dari bukti fisik sampai bukti Hersey. Nah, kalian saya minta untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Jadi saya contohkan ya. Misalnya kas. Bukti fisik dari kas itu adalah uang tunai. Nah, berarti kalian isi saja di sini uang tunai. Gitu ya. Nah, bukti konfirmasinya kas apa, bukti dokumennya kas apa, dan seterusnya. Ya, kalau kalian merasa kas itu tidak punya bukti konfirmasi, jadi kalian bisa kosongi aja ya. Jadi tidak semua tabel di sini harus diisi. Yang menurut kalian ada isinya saja yang kalian isi. Tuh. Oke, selamat mencoba mengisi tabel ini. Kalau ada pertanyaan, silakan menulis di kolom komentar di bawah dan bisa kita bahas di grup WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.